orang dari anak-anak untuk pimpin kita dalam doa. Satu orang. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan Tuhan berdoa. Tuhan yang surga, dan sebentar lagi Tuhan sepenuhnya anak-anakmu akan memulai dengan pembelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah pembelajaran kami boleh berawal sehingga boleh berakhir dengan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih. Ya, jadi anak-anak semua apa kabar? Sehat-sehat kok? Sehat. Semua muka senyum-senyum, ini pasti semua dalam keadaan sehat-sehat. Jadi sebelum ibu mengajar, ibu mau absen dulu. Nah, ibu mau absen. Ketua kelas ada kok? Ada. Ya, ketua kelas nanti tolong. Siap. Yang tidak hadir 2 orang. Yang tidak hadir 2 orang, keterangan Tanpa keterangan. tanpa keterangan atau tanpa berita. Ya, baik, terima kasih, silakan. Ya, jadi hari ini yang tidak hadir 2 orang ya. Ya, jadi sekarang kita akan mulai dengan pembelajaran kita untuk mata pelajaran kimia. Jadi elektron. Ya, sebelum itu ibu mau tanya dulu. Waktu SMP kalian sudah pernah belajar tentang atom? Sudah? Sudah pernah belajar tentang unsur? Sudah. Ya. Jadi kalau di SMP siapa yang masih ingat di dalam unsur-unsur itu ada berapa banyak unsur? Yang mau jawab bisa angkat tangan. Hari kita ketahui ada banyak unsur. Siapa yang bisa jawab? Ada berapa unsur? Ada? Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu unsur-unsur ada banyak. Jadi ada berapa unsur? Siapa tahu? Angkat tangan. Ya, silakan. Ada 118 unsur. Ya, ada 118 unsur yang diketahui. Nah, coba salah satu bisa sebutkan salah satu unsur. Unsur apa? Ya, hidrogen. Apa lagi? Ya, Oksigen. oksigen. Apa lagi? Nitrogen. Ya, nitrogen. Jadi itu contoh unsur-unsur yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang unsur-unsur. Jadi dari kelas waktu kalian di SMP kalian sudah belajar unsur-unsur, sudah tahu nama unsur-unsur itu apa. Nah, sekarang kita akan tahu di dalam unsur-unsur itu dia terdapat nomor atom, ada juga terdapat nomor massa. Ya, jadi untuk pembelajaran kita hari ini, ibu akan tampilkan materinya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian kalian bisa perhatikan materi tersebut. Setelah itu, ibu akan bagikan LKPD untuk kalian bisa perhatikan soal-soal yang harus kalian kerjakan di dalam LKPD. Jadi kelompok ini kemarin pertemuan pertama sudah masing-masing sudah duduk dalam kelompok dong? Sudah. Semua sudah duduk dalam kelompok. Jadi tinggal kita lanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, jadi ini materi yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi materi untuk hari ini tentang menentukan periode dan golongan. Ya, jadi di layar ini, yang di layar ini apa? Siapa yang tahu? Ya, tabel periodik unsur. Jadi tabel periodik unsur ini dia terdiri dari banyak unsur. Seperti yang tadi sebelumnya teman kalian sudah sebutkan bahwa unsur-unsur yang ada itu ada 118 unsur. Jadi 118 unsur itu ada di layar yang sudah ibu tampilkan. Jadi untuk unsur yang ada kalian bisa lihat dalam buku paket kimia di bagian belakang itu ada nama unsur-unsur lengkap dengan nomor atom dan nomor massa. Ya, kemudian
kemudian jadi sebelum itu tujuan untuk hari ini, tujuannya adalah menentukan periode dan golongan dari unsur-unsur yang diketahui nomor atomnya. Ya, jadi di sini materinya tentang letak unsur dalam tabel periodik atau menentukan periode dan golongan. Tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian yang terdapat dalam tabel periodik unsur. Ya, kemudian ini ada tabel periodik unsur. Ya, yang pertama adalah menentukan periode. Ya, menentukan periode. Salah satu orang bisa sebutkan kasih itu dia punya penjelasannya yang di layar. Dari kelompok satu orang bisa jelaskan. Ada di layar. Baca saja yang di layar. Periode. Yang pertama untuk periode. Jalur. Dalam sistem periodik disebut periode. Ya, jadi lajur-lajur horizontal. Jadi kalau kalian belajar matematika, ada lajur horizontal, ada lajur apa lagi? Ada lajur vertikal. Jadi kalau horizontal dia dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau vertikal berarti dia dari kiri ke kanan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini tabel periodik unsur yang disebut dengan periode berarti lajur horizontal. Nah, kita lihat dari atas turun ke bawah. Itu yang disebut dengan periode. Sedangkan kalau golongan lajur vertikal dari kiri ke kanan. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada golongan juga. Jadi kalau untuk menentukan golongan dibagi menjadi dua bagian. Ada golongan A, ada juga golongan B. Golongan A dia terdiri dari 1A sampai dengan 8A. Golongan B dia terdiri dari 1B sampai dengan 8B. Kita lihat dari tabel periodik tadi. Jadi di sini ada 1A, 2A. Jadi kalau kita mau lihat unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 1A, kita lihat dari unsur A, kemudian sampai dengan unsur FR, itu 1A. Golongan 2A juga sama, dilihat dari BE sampai dengan RA. Kemudian kalau kita mau lihat periode, kita lihat ini di sini ditulis 1, berarti periode 1. Jadi yang ditulis di sini 1, 2, 3 sampai 7 itu disebut dengan periode. Nah, unsur-unsur mana yang disebut dengan periode? Ibu kasih contoh di sini. Periode pertama, unsurnya adalah unsur H, kemudian kita lihat lurus ke kanan. H dengan HE, berarti periode 1 dia hanya 2 unsur. Kemudian periode 2 juga sama, kita lihat dari kiri ke kanan. Berarti dia dari LI di sini sampai dengan LE. Itu periode 2. Ya. Dan seterusnya periode 3 sampai dengan periode 7. Oke. Sekarang kalian bisa perhatikan contoh soal. Jadi kemarin, siapa yang masih ingat materi kemarin? Tentang konfigurasi elektron menurut siapa? Menurut Paulus, menurut Yohanes, menurut atom Bohr. Ya, jadi kemarin kalian sudah belajar konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Itu berdasarkan kulit. Jadi di sini Ibu ada kasih contoh soal, ada 2 contoh soal.
ada 3. Yang pertama ini adalah contoh soal menentukan periode dan golongan dari unsur Ca 20. Jadi 20 ini artinya nomor atom dari unsur Ca. Nah, dari unsur Ca nomor atom 20 kita harus tentukan dia punya periode dan golongan. Cara menentukannya, langkah pertama kalian harus ingat kembali menentukan konfigurasi elektron seperti yang kemarin kita belajar. Jadi di sini nomor atomnya 20, berarti jumlah elektronnya juga harus 20. Jadi di sini kulit pertama kita isi dengan 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, 2 tambah 8 berapa? 10. Kemudian di sini yang dibutuhkan adalah 20 elektron, berarti masih kurang berapa elektron? 10. Masih kurang 10 elektron, maka 10 elektron kita tidak langsung tulis pada kulit yang ketiga, tapi kita harus tulis sesuai dengan jumlah elektron maksimum pada kulit kedua. Jadi maksimum kedua itu adalah 8, maka kita tulis 8, berarti 2 tambah 8 tambah 8 berapa? 2 tambah 8 10 tambah 8 18, berarti masih kurang berapa lagi? 2. Masih kurang 2, berarti 2 itu kita isi di kulit yang keempat. Berarti konfigurasi elektron dari Ca20 dia terdiri dari 4 kulit. Nah, 4 kulit itu diisi dengan jumlah elektronnya 2, 8, 8, 2. Nah, sekarang kita mau tentukan golongan. Untuk menentukan golongan, berarti kita lihat dari jumlah elektron yang paling terakhir. Elektron yang terakhir nilainya berapa? 2. Ya, nilainya 2. Berarti kita isi di sini golongannya adalah golongan 2. Kemudian kalau untuk golongan A di sini kita lihat jumlah kulit yang ada adalah 4 kulit. Sedangkan di dalam penentuan konfigurasi elektron, jumlah 4 kulit itu harus sesuai dengan dia punya jumlah elektron maksimum. Nah, sekarang golongan A ini karena di sini yang diketahui jumlah elektron maksimum hanya 2 dengan 8, maka dia termasuk dalam golongan A. Kalau ada jumlah elektron maksimumnya 18, 32, 50, itu dia masuk dalam golongan B. Sedangkan periode, untuk menentukan periode di sini periodenya 4. Periode 4 itu dilihat dari sini konfigurasi elektron. Kita lihat dari jumlah kulit yang ada di konfigurasi elektron ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kulit, maka dia termasuk dalam periode 4. Nah, kalau untuk lebih cepat menentukan periode dan golongan, kita langsung lihat dari tabel periodik ini. Tetapi supaya lebih jelas kita bisa kerja seperti yang ada di layar. Begitu. Sudah bisa toh? Bisa. Ya, itu cara menentukan periode dan golongan. Kita lihat lagi contoh yang ketiga, menentukan elektron valensi. Jadi untuk menentukan elektron valensi di sini kasih contoh adalah untuk menentukan elektron valensi berarti diambil dari jumlah elektron paling terakhir. Paling terakhir dalam konfigurasi elektron Ba terakhirnya berapa? 3. Berarti elektron valensinya adalah 3. Kalau misalnya ini nomor 1 ditanya depo elektron valensi, maka elektron valensi nomor 1 berapa? 2. Nomor 2 elektron valensinya 5. Elektron valensinya sama dengan 5. Jadi elektron mau bertanya tentang materi yang barusan dijelaskan, ada belum? Atau sudah jelas? Jelas. Ya, sudah jelas. Kalau sudah jelas berarti sebentar LKPD yang edukasi semua harus bisa kerja. Bisa dong? Bisa. Jadi sebelum kita masuk dalam
mengerjakan LKPD, Ibu ada permainan untuk bisa mengetahui apakah kalian masih ada konsentrasi di dalam belajar atau tidak. Karena kita dengar saja di luar itu ada musik yang keras-keras. Jadi kalau musik seperti itu, anak-anak pasti bisa memilih di luar daripada harus memilih di dalam. Begitu. Jadi Ibu punya permainan ini adalah tepuk tangan. Tepuk tangan 1 kali itu adalah selamat pagi. Tepuk tangan 2 kali selamat siang. Tepuk tangan 3 kali selamat malam. Kalau semangat pagi tidak tepuk tangan, tidak tepuk tangan. Jadi kalau ada yang tepuk tangan di semangat pagi, maka dia akan dapat hukuman. Yang game, Ibu silakan anak-anak untuk bisa berdiri. Mulai dengan permainan. Kita mulai dengan permainan. Nanti Ibu sebutkan kalian yang tepuk tangan sesuai dengan yang punya aturan. Ya, kita mulai. Semangat pagi. 2 orang. Jadi berarti 2 orang yang akan dapat hukuman. Hukumannya sebentar baru dikasih hukuman. Oke, kita lanjut. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Semangat pagi. Selamat pagi. Tapi ada 2 orang yang tidak konsentrasi. Berarti dia punya konsentrasi masih di luar. Dia punya konsentrasi, dia berpikir supaya Ibu selesai sudah, supaya kami keluar. Begitu. Ya, jadi kita konsentrasi, kita punya pembelajaran hari ini. Ya, jadi itu permainannya. Kita lanjutkan dengan pembelajaran kita. Kemudian anak-anak bisa kerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Jadi kalian baca dulu itu LKPD, kemudian dia punya pertanyaan-pertanyaannya, kalian tulis dalam satu buku. Setelah itu kalian presentasi. Setelah presentasi, hasil dari diskusi kalian itu dikumpulkan supaya Ibu bisa nilai. Ya, jadi LKPD-nya semua sudah berkelompok, sudah ada toh. Nah, sekarang silakan perhatikan di situ. Cara kerjanya adalah silakan kalian perhatikan ada soal-soal, ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi waktu untuk mengerjakan soal tersebut adalah 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, jadi ini soal kerjakan ini. Sebentar kerja, silakan lanjutkan. Kelompok 3. Silakan kerja, berdiskusi sama-sama untuk bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, sudah dong. Hasil diskusinya sudah selesai. Kelompok 3 punya sudah selesai? Belum. Ya, bisa dipercepat. Kelompok 2 punya? Belum. Kelompok 1 punya? Kelompok 1 belum. Ya, jadi waktu diskusi kita sudah selesai.
Saat ini kita akan presentasi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Semuanya maju ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, bagaimana cara menentukan letak golongan suatu unsur? Cara menentukan golongan dilihat dari jumlah elektron, valensi, dan subunit. Lambang unsur 3Li. Lambang unsur 3Li, konfigurasi elektron subunit 15 pangkat 2, 25 pangkat 1, elektron valensi 1, jumlah kulit 2, periode 1, golongan 1A. Katakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, ada pertanyaan dari kelompok Dari kelompok 2 dan kelompok 3, waktu diberikan. Sudah pas. Oke. Ya, jadi demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Silakan duduk. Ya, kelompok yang berikut. Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Lambang unsur 13 AL. Konfigurasi elektron subunit 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 1. Elektron valensi 3, jumlah kulit 3, periode 3, golongan 3A. 20 lambang unsur 20 CA. Konfigurasi elektron subkulit 1S pangkat 2, 2S pangkat 1, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2. Elektron valensi 2, jumlah kulit 4, periode 4, golongan 2A. Bila hasil presentasi kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1 ada pertanyaan? Pas. Kelompok 3? Pas. Kelompok 3 pas. Ya, dengan demikian hasil presentasi dari kelompok 2 dan kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Akhir kelompok 3. Ya, jadi baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami pada hari ini. Saya memberikan kepada materi. Lambang 20 CA, konfigurasi elektron 1S pangkat 2, 2S pangkat 3, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat BR 1 pangkat 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2. Demikianlah hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada pemateri. Kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 untuk bertanya.
waktu dan kesempatan yang diberikan. Kelompok 2 punya pas, kelompok 1? Pas. Kelompok 1 juga pas. Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 bisa duduk kembali. Ya, jadi karena hasil diskusinya semua sudah presentasi, maka sekarang waktunya untuk Ibu mau kasih pretest. Jadi pretestnya soalnya ada 10 nomor, nanti Ibu tampilkan di layar. Kemudian anak-anak bisa baca soalnya, kemudian langsung kerja di dalam satu buah kertas. Jadi setelah kerja, hasil kerjanya dikumpulkan sekalian dengan LKPD, hasil diskusi yang tadi sudah diskusikan dikumpulkan. Ya, baik, jadi di layar sudah ada soal-soal, ada 10 nomor. Silakan anak-anak bisa baca soalnya, kemudian tulis jawabannya di kertas kalian masing-masing. Di kertas itu ditulis nama, kelas dengan tanggal hari ini. Jadi di situ soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Jadi cukup kalian baca soal, kemudian tentukan jawaban yang paling benar. Jadi ditulis di dalam kertas yang sudah kalian siapkan. Silakan. Ya, jadi yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Karena hari ini kita sudah selesai menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita dan kegiatan terakhir adalah kesimpulan. Ya, mungkin dari anak-anak sekalian ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ada toh? Saya Ya, silakan. materi yang ini saya simpulkan adalah menentukan materi dan golongan bisa dengan cara kulit dan subkulit. Ya, terima kasih buat teman yang Jadi, Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini. Kesimpulannya adalah kalau kita mau menentukan periode dan golongan, maka bisa dengan 2 cara, yaitu menentukan periode dengan cara kulit, ada juga menentukan periode dengan cara subkulit. Jadi dengan demikian pembelajaran kita hari ini telah selesai dan sudah sebelum kembali Ibu kita tadi sudah awali dengan doa, maka kita juga harus tutup juga dengan doa. Jadi Ibu minta satu peserta didik bisa berdoa untuk kita semua. Baik teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran kita, maka mari kita sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kasih dan kuasa-Mu. Engkau belum menjawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, terima kasih buat yang sudah berdoa. Hari ini pembelajaran kita tentang konfigurasi elektron telah selesai. Kita akan ketemu pada pertemuan berikut. Selamat siang semua.